Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai analisis beda rata dua sampel, atau bisa juga disebut uji beda. Uji beda rata dua kelompok data merupakan salah satu teknik analisis inferensial dengan pendekatan komparasi atau perbandingan. Analisis inferensial secara garis besar dibedakan menjadi dua. Pertama, analisis asosiasi atau korelasi, dan ini salah ketik, dan analisis komparasi atau perbandingan. Oke, ini tinggal baca saja. Bapak mau membahas perhitungannya nanti lebih jelasnya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai uji T untuk dua kelompok data dari satu kelompok sampel berpasangan. Uji T berpasangan merupakan salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan data sebelum dan data sesudah perlakuan dari satu kelompok sampel, atau membandingkan data antar waktu dari satu kelompok sampel. Pengujian hipotesisnya sebagai berikut. H0 mu A sama dengan mu B, H1 mu A tidak sama dengan mu B. Jadi ini bacanya mu A. Artinya rata data sesudah treatment atau sesudah perlakuan tertentu. Mu B artinya rata data sebelum perlakuan tertentu. Nah, ini rumusnya. T sama dengan MD dibagi akar sigma X kuadrat D dibagi N dikali N kurangi 1. Ini keterangannya. MD rata dari gain atau dengan disimbolkan D. D itu artinya gain. XD artinya deviasi skor gain terhadap ratanya. Atau rumusnya ini XD itu sama dengan D kurangi MD. MD itu yang rata ya. Sekarang E kuadrat D, kuadrat deviasi skor gain terhadap ratanya. D selisih skor sesudah dan skor sebelum dari tiap subjek. N banyaknya sampel atau subjek penelitian. Untuk pengujian hipotesis selanjutnya, nilai T hitung hasil dari perhitungan di atas tadi. Ini namanya rumus T hitung dibandingkan dengan nilai T tabel. Cara penentuan nilai T tabel didasarkan pada taraf signifikansi tertentu. Misalnya alfanya 0,05 atau 5%. Jadi maksudnya taraf kesalahannya itu 5%, 0,05. Yang sering digunakan dalam penelitian itu biasanya menggunakan alfa ini 5%, atau ada juga yang menggunakan 1%. Kita menggunakan 5%. Dan DK, derajat kebebasan, rumusnya N kurangi 1. N itu banyaknya sampel atau banyaknya responden dikurangi 1. Kriteria pengujian hipotesis uji T, tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Terima H0 jika T hitung kurang dari T tabel. Baiklah, kita lihat contohnya. Dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat signifikansi pemahaman siswa pada mata pelajaran PAI dengan perlakuan pemberian soal pada tes awal dan tes akhir sebagai berikut. Skor tabel 1, skor perolehan tingkat signifikansi pemahaman siswa. Oke, jadi ini sebelum ini tes awal, pretest. Jadi pada saat seorang peneliti
masuk ke kelas, sebelum melakukan pembelajaran, peneliti melakukan tes, memberikan soal atau tes berupa tes tulis ya. Dan ini hasilnya. Kemudian setelah tes, kemudian baru melakukan proses pembelajaran. Di akhir proses pembelajaran diberikan lagi tes akhir. Ini skor dari hasil tes akhirnya ya. Jadi maksudnya ini buat tabel, siswanya ada 10 di contoh ini. Oke, sekarang kita buat lagi tabel seperti tadi, cuma ditambah 4 kolom. Kolom yang ini satu untuk kolom gain atau D, kolom yang tambahan kedua MD, kolom tambahan ketiga XD, kolom tambahan keempat X kuadrat D. Jadi di sini D artinya Y kurangi X. Gain itu artinya skor sesudah dikurangi skor sebelum atau akhir kurangi awal. Di sini 65 dikurangi 50, maka hasilnya 15. Kemudian MD itu artinya rata. Oke, ini jangan dulu diisi, kita isi dulu ini semua. 62 kurangi 40 22, 71 dikurangi 60 11, 60 kurangi 35 25, dan seterusnya hingga yang ke-10 ini, siswa ke-10. 78 dikurangi 65, hasilnya 13. Kita jumlahkan dari baris atas 15 22 11 sampai ke 13, hasil akhir 143. Nah, setelah kalian mengisi kolom yang ini, kalian cari dulu nilai MD nya. Nah, ini contoh perhitungannya. Tadi D itu dari sini 15, kemudian nah MD itu rumusnya sigma D dibagi N. Sigma D itu yang ini, yang tadi dicari, dijumlahkan 143. Jadi 143 dibagi N nya itu banyak sampel, banyak siswa, banyak responden, bagi 10, hasilnya 14,3. Nah, baru nilai ini dimasukkan ke sini. Ini nilainya sama 14,3 semua. Oke, kemudian kita mencari nilai XD. XD itu artinya D dikurangi MD. Berarti D-nya 15, MD-nya 14,3. Hasilnya 0,7. Kemudian ini juga sama, 22 dikurangi 14,3. Hasilnya 7,7. Dan seterusnya hingga yang terakhir 13 dikurangi 14,3, hasilnya negatif 1,3. Kenapa negatif? Karena ini angkanya 13, ini 14. Angka kecil dikurangi yang angka besar, maka hasilnya negatif. Kemudian kolom yang keempat, tambahan keempat ini X kuadrat D. X kuadrat D artinya XD dikali XD. Jadi 0,7 dikuadratkan atau 0,7 dikali 0,7, hasilnya 0,49. 7,7 dikali 7,7, hasilnya 59,29. Sama dengan yang responden terakhir, negatif 1,3 kuadrat, yang artinya negatif 1,3 dikali negatif 1,3, hasilnya 1,69.
Kenapa ini hasilnya nggak ada yang negatif? Karena negatif kalau dikuadratkan atau negatif dikali negatif hasilnya positif. Setelah kalian menghitung X kuadrat D, dijumlahkan semua dari baris pertama hingga baris terakhir, diperoleh skor 286,1.